Yang pertama itu dadanya sering berat, kadang terbangun karena dada berat. Kemudian yang kedua udah USG, udah melakukan pengecekan semuanya normal, tapi dia masih ngerasain kayak perutnya panas, itu nggak enak banget. Kemudian ulu hatinya juga kayak masih sering perih, nyeri-nyeri gitu ya. Ini apa sih yang terjadi? Karena ini sensasi yang pernah aku alami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adepa dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. By the way, terima kasih banyak tadi yang udah hadir di live aku ya. Lumayan banyak tadi, mohon maaf kalau misalnya banyak pertanyaan yang belum sempat aku jawab, karena aku tuh biasa live-nya hanya 30 menitan ya. Kalau misalnya lama-lama takut kalian bosan juga ya. Dan memang tadi banyak pertanyaan kalian yang belum sempat aku bahas. Dan aku tuh juga kecapean ya, makanya kalau misalnya aku live-nya udah 1 jam itu pasti bawaannya kayak ngantuk ya. Dan hari ini pulang kerja sore, aku tuh langsung ke bengkel teman-teman ya, servis motor aku rutin 3 bulan sekali, jadi aku tuh wajib ya melakukan pemeriksaan sama motor aku. Nah, jadi video kali ini aku janji tadi kalau beberapa komentar kalian belum aku sempat jawab tadi pada saat live, aku akan buatin videonya. Jadi semoga kalian juga nonton video ini ya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube aku, selamat datang ya, selamat bergabung. Semoga video-video aku bisa memotivasi kalian, ya, bisa buat kalian bangkit dan lekas sembuh, terbebas dari sensasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, jadi tadi itu juga ada yang nanya terkait KB ya. Untuk KB, ada yang cocok, ada yang enggak. Jadi untuk KB ini ada yang mengandung hormon juga. Kalau aku pada saat itu sudah mencoba KB yang suntik sebulan sekali, 3 bulan sekali, tapi memang nggak cocok. Jadi aku pindah ke spiral. Pada saat itu dokter aku yang menyarankan pakai spiral, karena spiral itu ya atau IUD itu tidak mengandung hormon. Jadi menurut aku sih aman dan juga cocok sama aku, dan itu tidak ada hubungannya atau tidak ada sensasinya dengan asam lambung. Jadi kalian bisa coba ya, apalagi ibu-ibu tadi yang udah komen ya, karena ada beberapa orang tadi yang komen terkait KB ya, semoga cocok. Jadi saran aku juga sebelum masang KB konsultasikan ke dokter ya. Adapun udah konsultasi tapi nggak cocok, boleh diganti sama yang lain ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas nih, ada pertanyaan ya, tadi banyak yang belum sempat aku jawab terkait asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah ini Bun, terima kasih. Tadi madu apa Kak beli di Shopee, ada nggak spill madunya? Nah, jadi tadi itu ada yang nanyain madu Z-Smack. Bunda tolong kasih tahu herbal apa yang cocok atau yang Bunda konsumsi pada saat itu. Ini adalah madu Z-Smack. Jadi kalian boleh cek di Shopee ada. Tapi kalau mau ya, aku tuh dulu sampai kenal sama distributornya, jadi aku selalu order di sana. Kalau yang mau samaan sama aku, takutnya kan takut palsu Bun. Nah, boleh coba cek di link di bawah ini, aku cantumkan ya. Kalau yang mau samaan sama kayak aku, ini harganya 145.000. Aku tuh beli udah 9 botol teman-teman, karena memang cocok. Tapi kalau ikhtiar dengan obat ini harus tetap disiplin dari pola makan, menu-menunya, istirahatnya yang cukup, dan juga harus mengontrol pikirannya ya. Jadi modifikasi pola hidupnya, jadi yang tadinya mungkin bandel-bandel harus lebih disiplin lagi agar cepat pemulihannya. Nah, kemudian juga ini ada pertanyaan dari Rina Jihan. BB aku belum naik Bun, jadi berat badan ini bakal naik kalau misalnya pencernaannya udah normal, lambungnya udah sehat, udah membaik, itu bakalan naik berat badannya. Kenapa sih kita itu identik kurus? Pertama, karena kita itu lagi sakit asam lambung. Jadi kalau misalnya lambungnya udah ada gangguan, biasanya pencernaannya terganggu juga, dan itu makanan-makanan yang masuk tidak bisa dicerna sempurna ya, dan yang diserap oleh tubuh juga sedikit, jadi biasanya kurus. Udah makan sering Bun tapi masih kurus. Ini terjadi juga sama aku. Kemudian juga biasanya karena kita terlalu banyak pikiran, terlalu banyak sensasi, kecemasan yang kita hadapi, jadi teman-teman identik kurus ya. Karena bawaan itu kayak orang stres, kayak orang depresi. Aku juga pernah ngalamin ini. Setiap hari tuh ngejalaninnya kayak mimpi aja gitu, kayak nggak berasa, nggak enak gitu ya. Aku juga pernah. Yang penting teman-teman ikhtiar, terapkan 3P-nya, disiplin, dan lakukan olahraga ringan secara rutin. Selain itu juga makan porsinya kecil tapi sering dikunyah halus agar cepat sembuh lambungnya. Kalau misalnya udah sembuh, itu nanti bakalan bisa normal lagi dan makannya bisa
diserap oleh tubuh dan menjadi daging. Jadi berat badan kita perlahan-lahan akan naik ya. Jadi kontrol pikiran juga yang utama, karena dengan banyak pikiran itu membuat kita kurus. Nah kemudian mulut rasa asam ini udah sering banget aku bahas ya. Ini atas nama Dede Karapnani. Nah ini aku tadi capture langsung dari live aku ya. Jadi kalau misalnya asam itu karena asam lambung kita naik, dan biasanya asam lambung itu merusak gigi. Jadi sering-sering minum air putih hangat, kemudian kumur-kumur air garam pada saat mau tidur malam dan pada saat bangun tidur. Jadi pakai suam-suam kuku ya. Kemudian perhatikan juga kebersihan gusi, mulut, dan gigi. Kalau bisa gosok giginya pakai odol atau pasta gigi yang mengandung habatus sauda. Kalau dulu aku pakai yang siwak ya, Pepsodent siwak. Dan pada saat setelah sikat gigi, kumur-kumur pakai Listerine itu enakan ya. Dan jangan konsumsi yang soda-soda dulu, yang teh, kafein, yang berwarna kalau bisa dihindari dulu. Kalau mau yang berwarna, konsumsi jahe aja sama madu sama kunyit, itu bagus ya. Nah selanjutnya aku bakal bahas atas nama Kak Ivan Bagus Setiawan. Tadi aku udah mau bahas ya, tapi karena aku udah mau closing jadi nggak sempat aku bahas. Assalamualaikum Kak, selamat malam Kak. Aku mau nanya, dari kemarin dada aku kayak berat, kadang udah tidur kebangun karena dada kayak berat gitu. Nah ini juga dari asam lambung ya teman-teman. Jadi hindari makan goreng-gorengan, minyak-minyakan, itu ngaruh banget ya. Apalagi kalau misalnya kayak ngap gitu, wajib banget menghindari yang goreng-gorengan, gurih-gurih, yang berlemak-lemak, itu wajib dihindari ya. Kemudian jangan kecapean kayak mengangkat beban berat, juga tidak boleh menarik-narik beban berat. Istirahatnya yang cukup. Cara mengatasinya seperti apa? Yang pertama, mandinya itu kalau bisa jangan terlalu malam. Aku dulu mandinya paling sore jam 4, pakai minyak aromaterapi, ditetesin ke mandi kita. Jadi aku tuh mandinya air hangat teman-teman, atau aku rebus dulu air sampai mendidih, kemudian aku tuangkan minyak kayu putih 5 tetes ke dalam air mandi aku, kemudian aku hirup ya. Kalau misalnya asap-asapnya itu uapnya udah habis, berarti kan udah som-som kuku ya, itu lanjut aku mandi. Itu menurut aku enakan di badan, lega di tenggorokan, dan enakan di dada gitu, kayak jadi lega dan pelong, jadi ringan gitu ya. Boleh dicoba nih ya kakak ya. Kemudian kalau misalnya masih sering ngap atau misalnya kayak berat gitu, sering lakukan meditasi dan pernafasan diafragma. Tadi udah aku contohin ya di live aku cara mengatasinya. Tenangkan pikiran, duduk, boleh selonjoran, boleh dilipat kakinya, ditaruh di atas lutut, kemudian tarik nafas dalam-dalam, kemudian tahan sekitar 3 detik ya, atau 5 detik, kemudian hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Lakukan sesering mungkin ya, sebelum tidur dan pada saat bangun tidur juga itu bisa. Kemudian perbanyak minum air hangat, jangan minum yang es, soda, kafein, hindari dulu. Dan juga istirahatnya atau tidurnya itu miringnya ke kiri, bantalnya ditinggiin, pakai 2 atau 3 bantal ya, sekitar 2-30 cm. Kalau misalnya terbangun di malam hari karena berat dadanya, balurin lagi seluruh badannya dengan minyak aromaterapi kayak kutus-kutus. Coba deh beli kutus-kutus, itu bagus banget ya. Yang capek aja misalnya sakit-sakit seluruh badan, pakai kutus-kutus itu mampan ya. Tapi harus rutin, setiap hari pakein di dadanya. Kemudian mandinya diperhatikan ya, jangan terlalu kecapean. Kalau misalnya mau keluar naik motor, pakai jaket yang tebal, dan jangan lupa makan agar asam lambungnya nggak naik. Hindari berbaring setelah makan, makanannya harus dikunyah halus ya. Hindari juga makanan pantangannya. Lakukan olahraga ringan, treadmill, dan berjemur di matahari pagi. Itu mataharinya bagus banget untuk kesehatan. Kayak gitu ya Kak Ivan Bagus Setiawan. Nah, Alwi Oksa, Assalamualaikum Bun, selain olahraga jalan, senam, gak apa-apa Bun? Gak apa-apa, aku juga dulu senam, tapi cari senam yang ringan-ringan. Jangan, biasanya kan senamnya ada yang loncat-loncat banget. Jadi senamnya itu yang ringan-ringan aja. Searching aja senam yang baik untuk asam lambung, ada di YouTube. Aku juga pernah ya. Biasanya aku tuh senam sendiri dengan gerakan-gerakan sendiri. Pernah juga aku share deh senam ya. Atau nanti aku buatin videonya lagi. Insya Allah besok aku libur, aku buatin senam yang baik untuk lambung ya. Kemudian Eliezer Maki, malam Kak, aku udah cek normal semua, tapi kenapa ulu hati panas dan dada kiri panas, lari ke tangan kaki kiri kayak kesemutan, itu apa penyebabnya Kak? Nah,
Jadi teman-teman, ini misalnya udah cek semuanya normal ya, kenapa kayak masih kesemutan? Itu karena peredaran darah kita nggak lancar. Nah, kemudian yang kedua, kita kekurangan cairan, kekurangan vitamin, kekurangan nutrisi juga bisa ya, kekurangan gizi apa gitu atau vitamin apa kekurangan. Itu bisa terjadi. Jadi cara mengatasinya gimana? Pertama, perbanyak konsumsi air putih hangat atau air putih biasa aja, agar kita nggak dehidrasi, agar kita nggak kekurangan cairan, nggak kekurangan mineral. Kemudian yang kedua, sering jalan, sering gerak, agar peredaran darah kita lancar. Kenapa sih kita sering kesemutan? Karena peredaran darahnya nggak lancar. Kemudian saran aku konsumsi vitamin yang aman dan yang cocok sama kita ya. Menurut pengalaman pribadi aku itu adalah Neurobion Forte yang pink, itu yang strong, itu boleh dikonsumsi oleh kita, tapi setelah makan, boleh di malam hari, boleh di pagi hari sebelum beraktivitas. Kemudian vitamin B kompleks yang biasa yang biru juga boleh, B kompleks atau Blackmores itu boleh dikonsumsi. Kemudian kalau misalnya udah nyobain semuanya tapi kok masih aja kayak kesemutan, saran aku konsultasi ke dokter, nanti akan diberikan obat-obatan. Karena biasanya kalau misalnya peredaran darahnya udah lancar, itu nanti udah membaik lagi ya, udah nggak kesemutan-kesemutan, udah nggak gampang capek, nggak gampang lemas. Karena banyak yang mengalami hal ini itu disebabkan ya karena peredaran yang lancar, ya jadi sering kesemutan, kebas, dan juga biasanya dari pengaruh kolesterol. Jadi teman-teman kalau misalnya udah ngecek semuanya tapi semuanya normal bun, itu biasanya pure dari sensasi asam lambung dan juga biasanya kita kekurangan gerak. Jadi boleh rajin olahraga mulai dari sekarang, olahraganya ringan-ringan aja ya, nggak usah capek-capek. Nah kemudian ulu hatinya kayak masih sering panas, kenapa? Itu karena gastritis. Nah ini kakak melakukan pengecekannya apakah dari USG atau dari endoskopi. Biasanya itu nanti akan ditemukan kayak seperti radang atau iritasi. Karena keluhan aku pada saat itu adalah juga panas ya, panas di perut itu nggak enak banget. Kemudian kayak nyut-nyutan di ulu hati juga nggak enak. Setelah aku di endoskopi, ternyata ada iritasi atau ada peradangan. Memang pada saat aku di USG itu semuanya normal, nggak ada apa-apa. Kata dokter, ini mah hanya memang dari asam lambungnya yang tinggi, yang berlebih. Jadi pada saat itu aku disaranin untuk makan polanya diperhatikan 2 jam sekali tapi sering, kemudian konsumsi air putih yang suam-suam kuku, jangan yang panas ya. Kemudian aku rutin konsumsi tepung Garut. Tepung Garut itu bagus untuk melapisi dinding lambung kita yang tadinya mungkin ada luka ataupun radang ataupun iritasi ya. Jadi boleh dicoba, tapi kalau misalnya belum ada nih tepung Garut, boleh coba air tajin dulu, itu juga bagus. Tapi kalau misalnya mau nyobain madu Zesmax ini bagus, dengan catatan juga ikhtiarnya harus disiplin ya, dari pola makannya, pola pikirnya, makannya harus dikunyah halus ya, olahraga ringan juga harus diterapkan ya. Karena pejuang gastritis itu banyak banget sensasinya ya, kayak perih di ulu hati, kayak nyut-nyutan, apalagi di pagi hari biasanya pada saat bangun tidur tuh udah berasa banget kayak nggak enak gitu, kayak ada luka gitu di lambungnya, di perut itu kayak nggak enak. Jadi kalau misalnya udah ngerasain hal ini, pada saat aku bangun nih, aku minum dulu air putih, som-som kuku, boleh air putih biasa, yang penting jangan minum es dan jangan konsumsi yang panas-panas. Kemudian lanjut aku buat tepung Garut. Tepung Garut, kalau nggak ada tepung Garut bisa air tajin ya. Jadi lakukan itu, dan juga aku makan itu yang bubur-bubur yang lembut-lembut dulu, jangan makan yang keras-keras karena itu bisa berpengaruh juga, takutnya nanti makin menimbulkan sensasi. Kalau misalnya nggak ada obat-obatan di rumah, boleh rutin konsumsi kunyit aja sama jahe sama serai bagus. Tapi kalau jahe sama kunyit juga bagus, dikasih gula aren atau dikasih madu itu udah bagus banget ya. Dikonsumsinya kalau aku pada saat itu setelah makan 1-2 jam setelah makan, agar tidak perih-perih. Karena aku pernah pada saat itu jahenya sama kunyit aku konsumsinya dalam keadaan perut kosong, ternyata ada sensasi. Jadi kata dokter, karena aku ada iritasi, makanya aku disaraninnya konsumsinya setelah makan. Jadi nggak boleh dalam keadaan perut kosong. Kemudian ada juga yang masih sembelit. Jadi sembelit itu karena dari faktor obat-obatan lambung yang kita konsumsi. Kemudian juga karena
pejuang asam lambung itu kan makannya sedikit dan biasanya tidak bisa dicerna secara sempurna. Yang disaring oleh usus biasanya juga sedikit, jadi yang menjadi kotoran juga sedikit. Jadi tetap makan sering porsi kecil, perbanyak konsumsi buah-buahan, minuman prebiotik kayak yogurt, Yakult, tapi setelah makan itu bagus dicoba ya. Tapi kalau misalnya masih belum berani, itu kan perih bun, itu kan nanti bakalan menimbulkan sensasi. Kalau aku juga dulu pernah berpikir gitu, ternyata kata dokter itu bagus ya, karena minum probiotik dengan catatan jangan berlebihan dan konsumsinya setelah makan. Karena dulu perut aku itu sering bunyi-bunyi, gasnya banyak ya, asam lambungnya banyak jadi gas, dan usus aku aktif, makanya sering bunyi ya, kayak kerucuk-kerucuk ya, kayak berantem di perut aku. Aku tuh sampai, dok kenapa ya? Ternyata kata dokter itu usus kamu lagi aktif. Jadi lakukan itu ya teman-teman, semoga lekas sembuh, semoga video-video aku bermanfaat, dan kemarin banyak yang sembuh ya, alhamdulillah. Semoga yang masih berjuang juga lekas sembuh, pulih kembali seperti sedia kala ya. Cukup sekian ya video kali ini, terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa dukung aku terus ya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.